Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Mari kita lanjutkan taklim kita kali ini tentang manusia yang terhebat dan terkuat di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami jadikan bumi sebagai hamparan? Ya Allah sudah menciptakan bumi, begitu atau hamparkan bumi ini, dan kata lapad mihada itu diambil dari lapad mahada yang artinya hamparan. Sebagian ulama mengatakan bahwa mahada itu adalah buayan atau ayunan, peristiwa kata Sunda buayan. Maka pada saat bumi ini dihamparkan bagaikan buayan, bergoyang, tidak tetap. Setelah itu Allah lanjutkan ayat berikutnya, wajibala autadan, dan kemudian Allah ciptakan gunung-gunung sebagai pakunya. Maka pada saat malaikat melihat, memandang penciptaan bumi yang Allah hamparkan begitu bergoyang, dan Allah tancapkan gunung sebagai pakunya sehingga bumi ini kokoh, bisa kita tinggali, bisa kita diamin dengan tenang dan nyaman, gak bergoyang. Malaikat kagum dengan kehebatan gunung tersebut. Sampai malaikat bertanya kepada Allah, ya Rob, apakah masih ada makhlukmu yang lebih hebat daripada gunung ini? Hal min khalqika syai'un a'dham minal jibal. Allah menjawab, na'am, ya. Masih ada makhluk yang lebih hebat daripada gunung. Siapa gerangan? Al-hadid, yaitu besi. Setinggi apapun gunung, seluas apapun gunung, bisa luluh lantah dengan besi. Kita lihat sekarang gunung-gunung yang dibabat habis, gunung-gunung yang diratakan karena dipakai perumahan, pabrik dan lain sebagainya, sehingga gunung menjadi rata. Itu dengan besi. Maka malaikat pun kagum dengan kekuatan besi. Sampai malaikat bertanya kembali, hal min khalqika syai'un a'dham minal jibal. Ya Rob, apakah masih ada makhluk yang terciptakan lebih hebat, lebih kuat daripada gunung? Naam, kata Allah. Siapa gerangan? An-naru, api. Sekeras besi bisa meleleh karena dibakar dengan api. Setinggi bangunan yang kokoh dan kuat, tapi hancur luluh lantah karena si jago merah. Sering kita lihat, sering kita saksikan betapa dahsyatnya kebakaran gunung yang menjulang tinggi, dibuat dari besi, tapi luluh lantah dengan sejarah kena kekuatan api. Kemudian malaikat kagum dengan kekuatan api, dan malaikat bertanya kembali kepada Allah, ya Rabb, masih adakah makhluk yang lebih hebat daripada api? Allah menjawab, na'am, iya. Siapa gerangan ya Rabb? Al-ma, dialah air. Air lebih hebat daripada api. Kenapa? Api sehebat-hebatnya api masih bisa diredam dengan air. Kebakaran hebat, datangin petugas pemadam kebakaran, bawa mobil tangki isi dengan air, maka padamlah si api tersebut dengan air. Bahkan jika terjadi banjir melanda, tak ada seorang pun yang kuasa membendung air tersebut. Tak ada kekuatan apapun yang bisa menahan lajunya air tersebut. Itulah kekuatan air. Bahkan dari tengah lautan, dari tengah samudra, air digiring. Nah, itulah sebab itu kekuatan air bisa mengalahkan api. Dengan kehebatan air, maka malaikat juga kagum. Kemudian bertanya kembali kepada Allah, masih adakah ya Rabb makhluk yang lebih hebat daripada air? Kata Allah, na'am, iya. Apa gerangan Rabb? Arihu, angin. Maka angin lebih hebat daripada air. Kenapa angin lebih hebat daripada air? Angin bisa memperjalankan kapal di atas lautan. Bahkan air dari tengah lautan
bisa digiring ke pantai dengan angin membuat gelombang yang tinggi sampai ada 2 meter, setinggi 2 meter, setinggi 3 meter, bahkan sampai mampu menenggelamkan kapal yang besar karena adanya angin, adanya ombak, dan ombak digiring oleh angin. Maka betapa hebatnya angin tersebut. Malaikat makin terkagum dengan kehebatan angin tersebut. Maka malaikat bertanya kembali kepada Allah, "Ya Rabb, hal min khalqika syai'un aqdamu minarih? Apakah ada makhlukmu yang lebih kuat, lebih hebat daripada angin?" Allah menjawab, "Na'am, iya, ada." "Apa gerangan ya Rabb? Makhluk yang lebih hebat, lebih kuat, mengalahkan dari segalanya, mengalahkan besi, mengalahkan api, mengalahkan air, bahkan sampai bisa mengalahkan angin. Angin bisa mengalahkan air, air bisa mengalahkan api, api bisa mengalahkan besi. Ini siapa yang lebih hebat daripada semuanya ini?" Jawab Allah, "Ibnu Adam, dialah manusia, anak Adam." Anak Adam yang mana ya Rabb? Yang lebih hebat daripada angin, lebih kuat daripada api? "Yatasaddaqu bisodakotin yukhfiha." Itu anak Adam yang sodakoh yang disembunyikan, tangan kanan yang memberi dan tangan kiri tidak pernah tahu. Sodakoh dengan cara yang sembunyi-sembunyi itulah yang lebih hebat. Bahkan orang yang bisa sodakoh dengan cara sembunyi-sembunyi itu lebih hebat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalahkan kehebatan angin, mengalahkan kehebatan air, mengalahkan kehebatan api. Kenapa? Di anna sodaqota sirri tutfi'u qudubarobi. Sebab sedekah dengan cara yang sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan kemarahan Tuhan. Semarah apapun Tuhan kepada hambanya, semarah apapun Tuhan kepada makhluknya, dikala hamba itu melakukan sedekah dengan cara yang sembunyi-sembunyi, maka amarah Tuhan akan reda. Oleh sebab itu kita ambil hikmahnya. Nah, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang suci ini, kebetulan negara kita sedang dalam keadaan seperti ini. Bagi orang yang berkelebihan, nah, bagi orang yang berkelebihan, alangkah baiknya ayo kita berbagi dengan mereka. Kalau memang udah nisab, ayo kita keluarkan zakat. Kalau memang kita belum nisab, ayo kita keluarkan infak dan sedekahnya. Cuma caranya yang lebih baik seperti ini. Apakah dengan cara terang-terangan tidak baik? Bukan tidak baik, boleh-boleh saja. Wa in tubdus shadaqat. Apabila kamu perlihatkan sedekahmu, panima, itu bagus-baik aja di mata Allah, tetap baik. Apalagi kalau ada niatan untuk dakwah. Karena di kampung kita banyak orang yang jarang sedekah, banyak orang kayak kagak pernah ngasih zakat. Kita keluarkan zakat kita dengan cara terang-terangan. Maksud dan tujuan kita mengajak mereka. Ibda binafsik, kita mulai dari diri sendiri, mencontohkan kepada mereka. Dan itu lebih baik lagi. Kenapa? Dikala orang lain ada yang ikutin langkah-langkah kita, maka kita dapat pahala dari mereka. Dapat pahala dari kita sendiri, juga dapat investasi dari orang lain, karena orang lain mengikuti amal kita. Dan dikala memang mereka sudah biasa berinfak bersedekah, ayo kita sedekah, kita infak dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, watuhuha fahuwa khairun lakum. Dan engkau sembunyikan sedekah itu bakal lebih baik untuk kalian. Oleh sebab itu, ayo kita di bulan Ramadan berbagi dengan mereka, tapi jangan sampai menimbulkan kericuhan, jangan sampai menimbulkan jatuh korban, naudzubillah dzalik. Kita baik door to door, dari pintu ke pintu kita anterin. Kalau memang kita kagak sempat, suruh orang yang kita bisa dipercaya untuk memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, sekian dulu taklim kita dan tugas untuk kalian untuk kelas 1, 2 SMP MTS dan tahfidz. Tolong ditulis ayat ini dari surat apa, ayat keberapa, tulis dari awal sampai ayat yang berikut, wa khalaqna jibala autada, dan jelaskan tentang ilmu tajwidnya, alif lam komar dan sebagainya, ipa idghamnya, mad apa-apanya. Untuk kelas 3, 4, 5 dan 6 juga kelas HOS 2. Untuk kelas HOS 1 masuk ke kelas 1, 2 dan HOS 1. Nah, untuk kelas 3, HOS 2, 4, 5 dan 6 tulis dari awal ayat pertama sampai kepada ayat yang wa khalaqna jibala autada.
Dan kemudian bila direkap kembali materi ini juga dijelaskan tentang ilmu sorot nahunya, tentang letak kalimahnya, barisnya, ropa, nasabah dan lain sebagainya. Mungkin itu saja taklim kita kali ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa belajar bersama walaupun melalui teknologi. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan Allah menambah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Salam untuk keluarganya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.